Pak Anies, ada istilah time flies, waktu bergerak begitu cepat, tidak terasa. Kadang-kadang kita nggak kerasa remaja, dewasa, tua, dan tiada. Banyak sekali di antara kita yang, aduh, menyesal. Kenapa sih baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Apapun itu bentuknya, entah dia belajar agama, entah dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin, belajar pendidikan formal, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya banyak yang, aduh, menyesal. Kenapa nggak saya manfaatkan itu sebaik mungkin? Nah, Pak Anies, menurut Pak Anies, gimana caranya? Apa yang mesti kita lakukan sehingga penyesalan itu tidak datang di kemudian hari, Pak Anies? Jadi di dalam Quran Allah bersumpah dengan waktu di dalam banyak ayat. Misalnya dalam surat Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu di dalam dua nikmat itu. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Ya kan? Ini maksudnya Islam mengajarkan kita kesadaran tentang waktu. Karena setiap kita ini dikasih jatah waktu hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya tidak pernah kita tahu. Betul. Iya kan? Rahasia Allah ya, Ustaz. Itu rahasia Allah itu. Kita tidak tahu kapan kita lahir dan kita tidak tahu kapan kita mati, ya kan? Tapi waktu yang diberikan Allah ini kepada kita itu dibagi dua cuma. Waktu sebelum kita balik dan waktu setelah kita balik. Waktu sebelum kita balik ini nggak ada pertanggungjawabannya. Tapi waktu setelah kita balik, ini ada pertanggungjawabannya. Ini yang dipertanggungjawabkan. Nah, bagi seorang muslim, cara dia menghitung waktunya itu begini. Setiap satu satuan waktu seharusnya sama dengan satu satuan amal. Makanya dalam surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya kan? Iya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi satuan waktu ini itu harus diisi dengan satuan amal. Nah, sebenarnya bagi seorang mukmin tanda bahwa hidupnya itu adalah efektif dan efisien itu adalah kalau satuan waktu yang dia pakai sebagai ukuran makin kecil. Karena ada orang pakai tahun, ada orang pakai bulan, ada orang pakai minggu atau pekan, atau hari, atau jam, iya kan? Nah, perhatikan tanda bahwa kita itu efektif dalam hidup kalau satuan waktu yang kita pakai itu sebagai ukuran adalah yang paling kecil. Karena itu menunjukkan bahwa satu satuan waktu yang kecil itu diisi dengan satu satuan amal. Nah, kalau satu satuan waktu diisi dengan amal seperti ini yang kita maksud adalah waktu-waktu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita melakukan semacam muhasabah gitu ya, mengevaluasi diri kita, pertanyaannya itu selalu begini, apa yang kita sesali dalam hidup? Sebab yang kita sesali itu menunjukkan bahwa ada satuan waktu yang tidak terpakai secara benar. Iya kan? Betul. Misalnya kita menyesali masa muda. Kenapa dulu ya saya nggak begitu kan? Berarti ada satuan waktu yang tidak terpakai secara benar. Nah, itu sebabnya di dalam Islam hanya ada dua sistem waktunya saja. Itu orang sebelum balik dan sesudah balik. Begitu Anda balik, Anda masuk di waktu pertanggungjawaban. Ya kan? Ya. Semua hukum di dalam Islam, syariat dalam Islam itu begitu dijatuhkan itu selalu mensyaratkan al-aql wal bulugh. Orang sudah balik gitu ya. Nah, maksudnya adalah bahwa itu adalah waktu yang dipertanggungjawabkan. Nah, karena kita tidak pernah tahu akhir dari hidup kita ini, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa. Allahumma ja'al
khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah setiap yang terbaik dari amalku adalah penutupnya. Betul. Wa khaira umri akhirahu, dan yang terbaik dari umurku adalah penghujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka fih, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Jadi waktu kita bertemu dengan Allah, itulah hari yang terbaik dalam hidup kita, yang kita nanti-nantikan. Karena kita sudah melewati waktu-waktu pertanggungjawaban, dan kita datang dengan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan.